Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. Pesan lihat ini. Surat larangan ekspor dari pihak Amerika. Rupanya mereka belum tahu siapa kita. Lalu apa yang akan Otosan lakukan? Tentu saja kita akan tunjukkan kepada mereka siapa kita. Sudahlah, tidak perlu Otosan lakukan itu. Diamlah, kamu tidak tahu apa-apa. Sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia, radio-radio Jepang sering menyiarkan radio dalam bahasa Indonesia. Setiap malam, Jepang akan menyiarkan berita dalam bahasa Indonesia dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Selamat malam untuk seluruh orang Indonesia yang sedang mendengarkan siaran kali ini. Jepang berjanji akan membantu semua rakyat Indonesia. Alangkah baiknya jika rakyat Indonesia berontak melawan Belanda. Sebelum Jepang mendarat agar semakin mempermudah Jepang dan mengusir Belanda nanti. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekarang langsung kita dengarkan lagu Indonesia Raya agar semangat pendengar semua semakin berkobar. Selamat mendengarkan. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mencari bahan industri perang dan minyak bumi karena Jepang sedang melakukan perang Pasifik melawan Amerika, dan mereka kehabisan bahan industri perang. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia di Indonesia juga dimanfaatkan oleh Jepang untuk keperluan perang Pasifik. Selamat malam rakyat Nusantara. Kami, Jepang, sangat membutuhkan bahan-bahan untuk perang yang ada di sini. Kami berjanji akan membebaskan kalian dari Belanda. Apa yang kau bicarakan itu hanya janji semata. Kau akan menepatinya. Kami di sini tidak untuk menjajah kalian, melainkan kami hanya membutuhkan beberapa bahan perang, bukan untuk menjajah kalian semua yang miskin ini. Kami mengizinkan kalian untuk menginjakkan kaki di Nusantara. Tapi apa saja kalian sambil membunuh kami seperti orang-orang Barat? Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia yang ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Legend der Poten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gerda Vance dan Kenbold Staatshofer, sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Kemana Jepang ini? Sampai syuting belum datang-datang juga. Mari segera kita mulai.
Belanda memang harus kalah dan menandatangani. Bagus, bagus. Tentara, tangkap dia dan kembalikan ke tempat negaranya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja Indonesia. Dasar manusia serakah! Bunuh dia! Bunuh dia! Esok harinya, Senin tanggal 9 Maret 1942, jam 6 pagi Neron ternyata masih membuka siarannya dengan lagu kebangsaan Wilhelmus. Masih dikumandangkannya lagu Wilhelmus sampai tanggal 18 Maret 1942 ternyata berbuntut panjang. Pihak penguasa Jepang menganggapnya sebagai pembangkangan. Sejumlah petugas radio ditangkap dan sebagian dari mereka atas perintah Imam Murah. Oke, hanya sekedar mengingatkan, mari kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Belanda. Di sini. Tahu barusan itu adalah kesalahan yang fatal. Saya tidak berniat untuk memberontak. Datang saja, kamu harus menerima akibatnya. Ayo. Kalau kita apakan mayat ini? Buang. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digembor-gemborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarkannya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan, mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Selamat siang semua, kembali dengan saya Naila, kembali dengan acara kita satu ini, Breaking News. Selamat siang untuk seluruh orang Indonesia yang sedang mendengarkan siaran kali ini. Sekarang Jepang telah berhasil mengusir Belanda dari negeri kita tercinta. Masih teringat janji Jepang bagi negeri ini? Yap, benar. Jepang berjanji akan membantu semua rakyat Indonesia kepada suatu kemerdekaan yang kita semua impikan. Tentu saja, sebelum kemerdekaan itu terjadi, biasakan bagi kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, kalian juga bisa dibebaskan untuk mengibarkan bendera merah putih. Tuh dengar tanda-tanda kemerdekaan ini. Maksud, kamu itu terlalu polos, gak tahu apa-apa. Kenapa? Aku tadi melihat tentara Jepang telah membantai seseorang. Apa sebabnya? Aku tidak tahu pasti. Tuh kan, bukankah aku sudah bilang jangan terlalu percaya dengan mereka. Sudah diminum dulu tehnya. Tentara Jepang ternyata kejam ya. Anak manis, makanya dengerin omongan kakak. Ayo semuanya kumpul. Kenapa dengan dia? Sudahlah, jangan hiraukan dia. Hai Indonesia, apa kabar kalian semua? Kita datang membawakan agar Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kalian percaya? Percaya! Ingat bahwa kami adalah saudara kuat kalian dan akan membawakan kalian kepada merdeka impian kalian. Halo, Hamzah Khairil. Siapa itu? Perempuan itu dan Tangkap dia!
Untuk mengambil simpatik dari rakyat Indonesia, pemerintah Jepang mula-mula bersikap lunak dan memberi hati kepada rakyat Indonesia, tapi akhirnya berlawanan dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah militer Jepang. Memang, awal mulanya Jepang melakukan kerjasama dengan Indonesia demi kepentingan Asia Timur Raya, dan untuk merealisasikan kerjasama tersebut, Jepang mendirikan organisasi yang bernama Gerakan 3A dengan semboyan Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Organisasi ini dibentuk pada April 1942 dengan maksud mengkonsolidasi rakyat guna melawan peperangan dengan kolonial secara bersama-sama dengan Jepang. Tuh dengar. Tuh dengar tanda-tanda kemerdekaan negara ini. Kami tidak ingin. Kami di sini. Kami di sini hanya ingin menjajah kalian. Tidak ingin menjajah kalian. Untuk menjajah kalian. Kami di sini tidak ingin. Tidak. Kami di sana. Kami di sini tidak untuk menjajah kalian, melainkan hanya ingin menjajah. Hanya ingin menjajah. Tahu salah baru. Ketawa. Tetap saja.